Hai semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Nami Olivia dengan nomor absen 56. Di era digital sekarang, terutama mahasiswa bisnis digital dituntun dan ditekankan untuk menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan cepat paham menggunakan teknologi. Mereka mempelajari algoritma, media sosial, branding diri, dan strategi monetisasi. Kemampuan ini tuh sangat penting. Namun ada satu pertanyaan yang sering terlupakan, yaitu untuk apa sih kemampuan ini digunakan dan nilai pedoman apa yang bisa kita ambil di dalamnya. Di era digital ini, kita memahami pentingnya Pancasila dan identitas nasional. Selama ini banyak mahasiswa yang menganggap bahwa matkul atau mata kuliah PKN ini hanya untuk memenuhi kurikulum. Namun faktanya dari pembelajaran PKN ini merupakan kompas moral dan pelajaran etika yang dapat kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembelajaran etika bukan hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari ataupun di lingkungan sekitar. Pembelajaran etika juga berlaku pada di saat kita lagi membangun bisnis dengan orang lain ataupun kita membangun bisnis atas diri kita sendiri. Era digital sekarang sangat banyak memberikan kesempatan kepada anak muda. Kita bisa menjual barang dari rumah secara online ataupun membangun usaha secara online tanpa harus bertemu dengan konsumen langsung ataupun menciptakan pengaruh melalui media sosial seperti banyaknya kreator-kreator yang sedang booming di platform TikTok sekarang. Namun, tidak meluput juga, era digital ini memberikan dampak yang cukup negatif dan sangat berdampak mungkin ya untuk kita dan masyarakat sekitar. Karena mulai dari misalnya penipuan online ataupun konten-konten yang memicu perpecahan ataupun penyalahgunaan data diri. Maka dari itu diharapkan mahasiswa bukan hanya punya teknik sekedar untuk bagaimana cara membuat konten itu ramai, tetapi kayak kita itu harus melihat konten yang kita buat ini tuh dampaknya apa ya untuk sekitar, dampaknya apa ya untuk diri kita sendiri. Nah, sebagai generasi muda kita diharapkan dapat membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Kita harus berani mengambil tanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Setelah kita mau post konten yang ini, kita tuh harus berani bertanggung jawab apabila suatu saat nanti konten ini tuh misalnya kayak menjadi perdebatan atau apapun itu, kita harus bisa menerima konsekuensi, menerima tanggung jawab yang kita ambil atas pilihan kita tersebut. Di dalam nilai-nilai Pancasila, banyak hal-hal dasar yang bisa kita ambil untuk dijadikan life skill. Seperti di sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, integritas dan tanggung jawab moral. Dalam dunia bisnis digital, mahasiswa harus sadar bahwa menggunakan teknologi dengan jangan digunakan sembarangan dan tidak boleh merugikan orang lain. Lalu di sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu artinya itu pentingnya menghargai sesama manusia, guys. Kalau dalam bentuk bisnis digital, kita itu sama halnya dengan harus menghargai konsumen kita, harus memperlakukan konsumen kita dengan jujur dan penuh dengan rasa hormat. Lalu ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang dimana bahwa seorang bisnis digital atau konten kreator, kita tuh tidak boleh membuat konten yang memicu adanya perdebatan antara agama satu dengan agama lainnya atau suku ini dengan suku yang lainnya. Kita itu harus membangun persatuan dalam yang dibungkus dengan konten kreatif yang kita buat, guys. Lalu ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Itu artinya kita harus pandai berdialog, kita harus pandai bermusyawarah. Jadi misalnya ada nih masalah yang kita sedang hadapi, mungkin dengan teman ataupun dengan seorang yang ada di lingkungan sekitar, kita tuh jangan langsung menggunakan otot, tapi kita menggunakan otak, guys. Karena kayak mungkin kita bisa selesaikan dengan bermusyawarah dengan cara kekeluargaan, tidak harus dengan langsung pukul-pukulan ataupun dengan langsung kekerasan. Lalu ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan bahwa teknologi itu bukan hanya untuk memberikan keuntungan pada segelintir orang, tetapi harus bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Identitas nasional juga sangat penting bagi kita, guys, karena ini tuh kayak memberi rencana bahwa kita itu adalah
jati diri bangsa kita. Nah, generasi sekarang tuh lagi trennya kayak yang lagi suka-suka sama budaya-budaya luar. Nah, kita suka budaya luar itu guys, kita nggak harus meninggalkan budaya lokal kita harus pandai memilah mana budaya yang bagus tanpa harus menghapus budaya lama kita. Nah, sehingga pada akhirnya kita tidak lagi bertanya apa sih itu Pancasila, tapi bagaimana ya caranya kita menerapkan nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari dan terutama di era digital sekarang. Terima kasih.